Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Sekali-kali kau jadi manusia. Sekali-kali kau jadi manusia, Gul. Ya, sekali-kali kau jadi manusia, Kang Soleh Tanggul, supaya kau tidak jadi orang yang bodoh. Saya bilang kepada Soleh Tanggul kan biar dia banyak bohongnya. Kasihan kau dibohongi sama orang yang ngaku sebagai ahli sejarah, padahal dia bukan ahli sejarah. Oh, dia cerita sama saya langsung kok. Orang yang kau bilang A1 itu. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kita kali ini kita akan menyoroti apa yang dikatakan oleh Soleh Tanggul. Bib Soleh Tanggul ini mengatakan ada sejarah yang tidak ditulis di dalam buku sejarah manapun. Informasinya saya dapatkan A1 dari pakar sejarah orang kepemerintahan. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Sebelum kita soroti bersama apa yang disampaikan oleh Soleh Tanggul ini, sedulur TV Al-Waha, ini dia. Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak ditulis di buku sejarah manapun, langsung dari ahli sejarah, orang kepemerintahan. Informasi A1 dijamin sahih, katanya. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisin semua orang Arab yang ada di Indonesia ini. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Soleh Tanggul, menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisin para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia. Kata Habib Soleh, sampaikan kepada pemimpin Jepang itu, ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya Allah jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala nanti. Kata Habib Ali, sudah. Habib Saleh bilang tunggu, ya tunggu. Setiap hari Habib Saleh mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa ini. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong, kecuali prajurit-prajurit aja berangkat ke Jepang. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini. Di hari Jumat, insya Allah jam 10. Lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu. Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena negara Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu. Nggak ada yang berani. Siapa? Rumah siapa ini? Yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang. Di rumah saya, bin Marta, dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Itu warga keturunan Yaman. Jadi di zaman Bung Karno, terutama warga negara Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli. Tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina. Diwajibkan pajak dia. Nah, sedulur TV Al-Waha, kalau Soleh Tanggul itu mengatakan seperti itu, tidak ditulis di buku sejarah manapun, nah, ini sangat bagus dia mengatakannya. Sangat pede dia mengatakan bahwa ada sejarah yang tidak ditulis dan informasinya dari A1 orang pemerintahan ahli sejarah. Ini saya kasih tahu Soleh Tanggul. Orang yang Anda maksud itu saya tahu. Siapa yang menceritakan kepada ente
tentang sejarah yang barusan ente katakan itu. Dan orang A1 yang ente sebut itu, orang pemerintahan dan ahli sejarah, dia juga menceritakan langsung kepada saya. A1 juga itu, dia menceritakan kepada saya bahwa apa yang saya sampaikan kepada Soleh Tanggul itu agar dia lebih banyak berbohong kepada umat. Lucu kan? Itu ente dibohongi. Ini namanya momen Habib dibohongi pakar sejarah. Tujuannya adalah supaya ente berbohong lebih banyak lagi kepada umat dengan mengkaburkan sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa sebelum kemerdekaan itu ada sebuah proses di mana Presiden Soekarno itu minta restu kepada Habib Ali Kuitang. Ente dibohongi bro. Karena apa? Tadi sudah saya katakan, orang yang ente bilang itu A1 orang pemerintahan, ahli sejarah, menceritakan sejarah yang tidak ditulis di buku manapun, itu sebenarnya dia bilang kepada saya loh ya, jangan salah ini. Dia bilang kepada saya bahwa dia sesungguhnya berbohong kepada Habib Soleh Tanggul supaya dia makin banyak berbohongnya. Kasihan kan kamu dibohongi untuk membohongi. Dibohongi oleh orang yang ngaku ahli sejarah, padahal dia berkata kepada saya kasihan sekali sama kau Soleh Tanggul, kau dibohongi oleh yang ngaku ahli sejarah, orang pemerintahan yang kau bilang itu A1. Karena apa? Dia sendiri cerita kepada saya bahwa sesungguhnya dia bukan ahli sejarah. Dia bilang begini kepada saya mau bukan ahli sejarah, mana saya tahu ahli sejarah, orang saya lahirnya aja setelah tahun 50, saya nggak tahu sejarahnya. Itu ada Habib Ali Kuitang, ada Bung Karno minta restu kepada Ali Kuitang dan lain sebagainya. Saya nggak tahu sama sekali. Saya bilang kepada Soleh Tanggul kan biar dia banyak bohongnya. Kasihan kau dibohongi sama orang yang ngaku sebagai ahli sejarah, padahal dia bukan ahli sejarah. Loh, dia cerita sama saya langsung kok. Orang yang kau bilang A1 itu, ahli sejarah, orang pemerintahan itu, dia cerita sama saya bahwa dia sengaja bohongi kamu supaya kamu lebih banyak berbohong. Tahu kan kamu? Karena dia tahu Habib itu suka tukang bohong, suka bohong, membuat sejarah-sejarah palsu, membuat makam-makam palsu. Sekalian aja saya bohongi supaya dia banyak menceritakan kepada umat dan terlihat kebohongannya. Kayak begitu ya. Kalau nggak percaya, ya tanya saja sama A1 yang kau bilang itu ahli sejarah. Apakah kamu dibohongi oleh dia atau tidak? Ya, tanya sama orang A1 yang kau bilang itu, ya, Leh Tanggul. Kasihan kau. Jadi, apa yang kau dengar itu adalah kebohongan. Karena apa? Sebuah sejarah, fakta sejarah tidak mungkin akan tidak ditulis di dalam buku sejarah. Ya, kalau sejarah itu runut, yang nulis itu adalah pelaku-pelaku sejarah, maka sejarah itu akan ditulis dari A sampai Z secara detail. Kalau kamu lihat buku sejarah tentang proklamasi yang menceritakan tentang bagaimana proses proklamasi itu disampaikan kepada dunia, banyak buku-buku sejarah ya. Kau bacalah sejarah itu detailnya. Adakah jeda waktu Presiden Soekarno itu meminta pendapat kepada Wali Kuitang? Kau nggak baca sejarah, jadi kau mudah dibohongi. Karena apa? Kau nggak mau belajar, Kau nggak mau belajar melihat sejarah yang sebenarnya, sehingga kau membohongi publik. Karena kau banyakkan membohongi publik, maka ada orang yang sengaja memberikan informasi bohong untuk kau sebarkan. Jadi ya Leh Tanggul, kalau boleh saya sarankan kepada kau, kalau kau mendengar cerita yang tidak tertulis di dalam buku, kau pakailah otakmu sekali-kali. Sekali-kali kau jadi manusia. Sekali-kali kau jadi manusia, Gul. Ya, sekali-kali kau jadi manusia, Kang Soleh Tanggul, supaya kau tidak jadi orang yang bodoh. Demikian saja saya dari Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.